Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Warga Labulia, Lombok Tengah serbu pendistribusian air bersih akibat kesulitan memperoleh air bersih dalam 1 bulan terakhir akibat dampak dari musim kemarau. Nah, yuk sini. Sejumlah warga Desa Labulia, Lombok Tengah berbondong-bondong membawa wadah penampungan air saat pendistribusian air bersih ke desa mereka. Bagaimana tidak, hampir 1 bulan lamanya warga merasakan dampak dari kekeringan ini, terutama kekurangan air bersih. Selain itu, untuk keperluan mandi dan mencuci, warga harus mencari air dengan menempuh jarak hampir 1 kilometer. Saya tenang kalau sudah sampai datangnya perasaan saya itu, hati saya tenang. Kalau sudah sampai airnya, ada di sebelah sana. Satu ember, saya ambil air untuk minum aja. Kalau untuk mandi, ya kita pergi jauh-jauh. Kepala Desa Labulia menegaskan Desa Labulia merupakan salah satu desa langganan kekeringan setiap tahunnya. Pasalnya pada musim kemarau tahun ini sebanyak 6 dusun terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Selain itu, masalah kekeringan di Desa Labulia tak kunjung teratasi lantaran minimnya sumur bor di desa ini. Sementara pemukiman warga berjarak cukup jauh satu sama lain. Untuk masalah kekeringan, kita ini penyakit tahunan, Pak. Setiap musim kemarau seperti ini, kami di Desa Labulia ini hampir 90% itu mengalami kekeringan. Apalagi saat ini hampir 6 dusun yang sudah kekeringan seperti ini, dan harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk bisa membantu kami untuk menyalurkan distribusi air kepada masyarakat kami, terutama yang terdampak kekeringan seperti ini. Masyarakat berharap bantuan pendistribusian air bersih tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Selain itu, bantuan sumur bor juga diharapkan dapat dibangun secara menyeluruh untuk menuntaskan masalah kekeringan yang terjadi setiap tahunnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, personil Polres Lombok Barat disiagakan di SPBU pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan Polres Lombok Barat melakukan pengamanan ketat di semua SPBU. Polres Lombok Barat bersama Polda Nusa Tenggara Barat turun langsung mengecek SPBU pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Polisi melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan Pertamina di SPBU Nyur Gading, Bleke, dan Gerung Lombok Barat. Personil pengamanan yang disiagakan di tiap-tiap SPBU untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM. Sementara itu, terkait penimbunan di wilayah SPBU Meninting Lombok Barat, Polres Lombok Barat telah melakukan penyidikan dan mengamankan truk. Yang diamankan di Batu Layar? Nah, itu kan masih proses ya. Oh gitu. Jadi DP sama sopirnya masih proses pemeriksaan di Polres Lombok Barat. Oh gitu. Tapi truknya sudah dibawa ke Polres? Iya, sudah diamankan di Polres. Nah, itu juga tujuan kita menempatkan anggota di SPBU untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi BBM tadi. Tadi juga saya sudah tekankan kepada pihak SPBU jangan sampai ada pelanggaran atau penyelewengan berkaitan dengan subsidi daripada BBM yang subsidi kayak solar gitu kan, atau Pertalite, jangan sampai ada pelanggaran karena ini kan untuk masyarakat secara umum. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Dari hasil pemantauan di 11 SPBU di Kabupaten Lombok Barat, setiap kendaraan yang akan mengisi BBM bersubsidi harus menginput plat nomor kendaraan dengan scan barcode. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, Goa Senggering, satu di antara objek wisata tersembunyi di Maringin, Jambi. Daya tarik objek wisata ini terdapat staktif yang masih aktif di dalam goa dengan ketinggian 10 meter dan panjang 300 meter. Berikut liputan selengkapnya. Tujuan saya selanjutnya adalah Gua Senggering. Saya ditemani pemandu setempat untuk menjelajah ke dalam gua. Ini agak susah, soalnya saya mesti nanjak, saya harus nanjak, dan airnya ngalir. Terus ini sempit banget lokasinya. Saya harus sedikit hati-hati, soalnya ini
Pas saya napak lagi, mungkin bisa agak dalam. So far masih paha, tapi makin lama makin dalam. Karena kalau saya napak seperut. Jalur yang saya lewati pun perlahan-lahan menjadi lebih kering daripada sebelumnya. Ternyata guanya besar banget. Saya pikir tadi karena pintu masuknya kecil, guanya juga kecil. Tapi ternyata ini tinggi banget. Dan di atasnya masih banyak kelelawar. Gua Senggring memiliki ketinggian kurang lebih 10 meter dengan panjang sekitar 305 meter. Beberapa stalaktit tampak masih aktif, ditandai dengan banyaknya tetesan air. Fenomena stalaktit dan stalagmit di Gua Senggring terbilang cukup langka. Tak heran jika gua yang terletak di Desa Tiangko ini masuk ke dalam bagian dari Geopark Merangin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.